Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa di Realita TV bersama saya Rahma Sarita di acara Sarita Sarinya Berita. Nah, ini edisi spesial. Kita sedang reunian ya, saat lagi dengan narasumber langganan Sarita ini dulu ya. Tapi sudah 10 bulan absen dari Sarita dan sekarang kita ketemu lagi, reuni lagi. Bang Syahganda Nainggolan. Assalamualaikum, Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Rahma Sarita? Baik, ya Bang Sagada dong, gimana nih kabarnya? Kalau saya udah kena COVID, kalau Bang Sagada ditahan jadi aman ya? Bukan aman, malah di sana itu zombie juga. Oh ya? Zombie karena pernah sampai 30% COVID ya. Oh ya? Jadi saya survive 2 kali, ya 2 kali, 1 kali bulan Desember, kiri kanan saya kena, saya tidak kena. Kemudian yang kedua kali bulan Juni ya, Juni atau Juli, yang kemarin pas lagi Delta itu bulan apa ya, Juli ya? Iya Juli, saya kenanya Juli. Ya, tapi ini Juni deh, Juni ya, itu kanan saya dokter meninggal ya. Aduh. Yang di penjara, kemudian yang satu nggak meninggal, jadi saya 2 kali survive. Jadi dua-duanya kiri kanan kena, saya kena. Nah itu kan di sana 150 orang ya, rata-rata 150 itu kemarin kena 40. Wih, berapa persennya tuh hampir 40 orang ya, 40 orang. Nah, alhamdulillah saya berusaha untuk ikhtiar dan tawakal ya. Jadi saya alhamdulillah selamat 2 kali. Nah, kemudian pindah dari blok saya pindah ke bloknya Habib Rizik. Kita sembuh hampir habis. Bloknya Habib Rizik, blok narkoba, 40 orang COVID. Nah, jadi itu blok, walaupun itu blok dibilang bloknya beda, tapi sebenarnya dia sama aja. Jarak saya, Habib Rizik kan di kamar nomor 1, saya di kamar nomor 15. Jadi Habib Rizik juga pernah dikepung, dia juga 150 orang, 100 ke 150 orang, COVID-nya 40 orang. Gitu. Padahal kecil bawah tanah, tidak punya cahaya matahari, kita hidupnya seperti zombie ya, yang malam nggak tahu. Nah itu COVID. Jadi sebenarnya ya di sana itu beberapa 8 orang ya yang saya udah tahu meninggal ya, tapi alhamdulillah saya selamat. ya itu lembab loh ya padahal ya. Jadi virus bisa bertahan lama pastinya daripada di tempat yang panas begitu atau yang kena matahari ya. Karena kan orang keluar masuk itu kan dia interaksi dengan polisi, jaksa, dan beberapa yang di pengadilan. Dia pulangnya biasanya bawa ada yang bawa COVID ya. Orang yang baru masuk penjara kadang-kadang dia vaksin tesnya tidak terlalu bagus ya, bukan PCR gitu. Jadi dia bawa masuk. Kalau Bang Sagandat sidangnya online apa offline? Oh, saya online ya. Online tapi yang online kita naik ke lantai Bareskrim, lantai 15 saya, tempatnya cyber itu saya online. Kalau teman saya Jumhur sama Anton Permana, dia sidangnya dapat offline karena mereka ngotot seperti Habib Rizik dikasih online, mereka minta, akhirnya mereka dapat. Kalau saya hakimnya nggak mau. Kenapa? Kasih, ya udah. Ya nggak tahu kan, beda-beda hakim ya. Tapi Bang Saganda sempat minta offline padahal. Minta, malah kita yang pertama kali aksi walk out meninggalkan sidang kan. Pengacara saya kan Pak Al-Katiri kan itu yang pertama sekali launching walk out dari persidangan. Dan itu diikutin ya oleh yang lain gitu. Tapi tetap tidak dikabulkan dan akhirnya tetap online begitu ya. Ya tapi setengahnya kita dikabulkan, maksudnya tersangkanya tidak dihadirkan offline, tapi saksi-saksi yang tadinya harusnya online jadi offline. Gitu loh. Saksinya tadi mau di luar persidangan, tapi akhirnya saksinya didatangkan. Jadi saksi siapa? Tapi kita nggak bicara kasus ini ya, karena kan Bang Saganda ini sudah divonis 10 bulan, jadi udah bebas ya, potong masa tahanan dari pengadilan negeri maupun pengadilan tinggi. Saya nggak dipotong, saya ditambah 2 hari, 3 hari saya. Oh, jadi 10 selesai, saya dikeluarkan tanggal 13. Kalau kata orang barat tuh Friday of 13 ya, Friday of 13 itu biasanya sial kan. Tapi di Indonesia itu alhamdulillah saya. Jadi nombok doang sebenarnya ada 2 kelebihan 2 hari. Oh, 3 hari. 3 hari ditahan tanpa ada alasan berarti itu ya, harusnya dibebaskan sebelum. Sebenarnya mereka tetap ingin menahan saya. Ya, cuman kita kan melakukan sebuah upaya negosiasi, meyakinkan mereka
mereka ini maksudnya Mahkamah Agung ya. Hmm. Mahkamah Agung sudah buat surat penahanan saya 60 hari ke depan sejak tanggal 10 itu kan dilanjutin. Tapi kemudian kita debat aja kenapa harus ditahan. Nah, akhirnya mereka itu mengabulkan permintaan kita dilepaskan gitu. Karena sudah tingkat kasasi dan vonis yang sebelumnya 10 bulan. Sama Habib Rizik kan sebenarnya 10. Habib Rizik itu dia 4 tahun. Ya, 4 4 tahun ya. tahun cuman hakim tidak memerintahkan penahanan. Nah, dia ditahan ini untuk kasus yang sebelumnya. Ya, kasus sebelumnya itu kasus di Petamburan. Acara Petamburan 10 bulan. Ya kan, selesai. Nah, kemudian Habib Rizik harusnya keluar seperti dokter Rumah Sakit Umi yang sekarang juga tidak ditahan. Nah, jadi Habib Rizik bilang, saya kan udah selesai yang 10 bulan. Oh, nggak bisa katanya, karena Anda masih ada yang 4 tahun. Iya, yang 4 tahun itu Habib Rizik belum inkrah, karena kan kasasi. Ya kan, kasasi itu kan artinya status hukumnya belum tetap. Nah, di dalam keputusan hakimnya Habib Rizik, tidak ada keputusan tetap menahan. Kalau keputusan saya itu hakimnya mengatakan menahan, jadi harus di dalam penjara. Ya. Ya, paham. Habib Rizik itu ada kasus sebelumnya yang dia harusnya udah selesai. Jadi kenapa orang bilang seharusnya Habib Rizik bebas? Ya harusnya bebas dulu sambil nunggu di luar. Ya, karena kasus yang vonis 4 tahun itu belum inkrah ya, masih kasasi dan tidak ada perintah penahanan untuk kasus yang Tidak ada belum penahanan. itu. Sementara kasus sebelumnya sudah selesai 10 bulan begitu ya. Iya. Jadi ya kadang-kadang kita nggak perlu alasan ya, pokoknya tahan gitu aja kali ya. Oh iya, itu pokoknya Ya. pokoknya. Tapi kalau cerita di penjara, bukan penjara ya, di rumah tahanan ya, di rutan ya, teman satu sel tadi yang meninggal dokter begitu, itu kasus-kasus apa biasanya? Politik juga atau kasus apa? Kalau yang dokter itu dia dulu ketua yayasan kesehatannya Aneka Tambang, PT Aneka Tambang. Ya, itu kemudian dia itu ada misinvestasi 50 miliar. Oh, kasus yang ini ya. dianggap tidak ada izin dari perusahaan besarnya induknya. Ketika itu terjadi kerugian, dia diminta bertanggung jawab. Jadi bukan hanya kasus politik ya, tapi sempat di blok narkoba itu dengan kasus-kasus politik dengan Habib Rizik, ya saya sebut kasus politik lah ya. Kita di tempat saya banyak sekali kasus politik. Ada Gus Nur, ada Ustadz Rehan ya, Habib Rehan, ada Ustadz Maher yang meninggal karena dituduh memfitnah Habib Lutfi. Ya, kemudian ada Ustadz Marpaung yang dituduh memfitnah wakil presiden Republik Indonesia karena dia bilang sama dengan kakek Sugiono apa gitu. Kemudian ada 4 orang FPI termasuk Ustadz Maman ketua Laskar FPI, itu 4 di tempat saya, 3 sama Habib Rizik. Habib Rizik itu beliau dengan mantunya Habib Hanif dan Ustadz Sobri. Jadi 4-nya di sebelah saya. Nah, kemudian ada Ustadz Ali dari FPI, bukan FPI, HTI, dari HTI, dia ketua pemuda dan mahasiswa HTI dulunya, Ustadz Ali. Ya, kemudian beberapa lagi ini kasus cyber gitu, cyber yang menghina polisi, menghina Muldoko, menghina apa, itu banyak yang masuk di situ. Korban-korban cyber lah. Ya, tetapi Ruslan Buton di situ juga. Iya, di situ juga, iya. Jadi ada sekitar 15 karena 15 ke 20 gitu. Politik. Iya, ini mungkin karena memang terus terang ya, mungkin di televisi semua liputan tentang Bang Syahganda itu jarang banget, kalau mau dikatakan nggak ada gitu. Jadi adanya mungkin di YouTube beginilah, jadi nggak disorot begitu ya. Jadi mungkin publik banyak yang nggak tahu sebenarnya Bang Syahganda ini dituduh menyebarkan berita bohong begitu kan. Bohongnya kan yang menyebabkan keonaran begitu kan ya, pasal 14 Undang-Undang Nomor 1 tahun 46 ya, tentang penyebaran berita bohong, sama dengan Habib Rizik. Kalau Habib Rizik pada umumnya publik tahu gara-gara dia swab begitu ya, positif bilang negatif, itu kenanya. Nah, kalau Bang Syahganda ini bohongnya di mana, onarnya di mana sih, Bang? Ya, saya kan tidak mau melangkahi
hakim ya, yang telah memutuskan perkara saya. Cuman kan ini yang saya perbuat itu adalah saya memposting 5 Twitter, katanya jaksa. 5 Twitter itu intinya menolak rencana undang-undang Omnibus Law tenaga kerja. Ya, itu ada 4 Twitter terkait itu. 1 Twitter terkait dengan mengutuk oligarki. Nah, 1 Twitter yang menolak rencana undang-undang tenaga kerja Omnibus Law Ciptaker itu dikaitkan dengan pidatonya Gatot Nurmantio. Nah, saya itu menstir pidatonya Gatot Nurmantio di Kerawang yang mengatakan mengutuk rencana undang-undang Omnibus Law karena mensengsarakan buruh. Nah, itu saya angkat di Twitter saya. Nah, makanya itu 5 Twitter itu yang menjadikan saya tersangka, dijemput malam hari jam 3 malam, tanggal 13 Oktober, dini hari ya, tahun 2020. Kemudian saya dibawa oleh 15 orang officer, saya pikir 15 polisi ya, saya dibawa malam-malam. Kemudian dibilang saya melakukan kejahatan yang melanggar undang-undang ITE, ya, undang-undang ITE itu undang-undang di mana saya melakukan penyebaran kebencian berdasarkan SARA, ya kan, SARA, dan kemudian saya dijuntukan juga dengan Undang-Undang 1946, ya, pasal 14 ayat 1, ayat 2 dan pasal 15. Yang intinya adalah memberitahukan pemberitaan bohong yang menciptakan keonaran di masyarakat. Nah, itu tuduhannya. Ya, meskipun saya sebenarnya masih bingung ya, ini bohongnya di mana, kalau mengutuk oligarki kekuasaan itu bohongnya apa begitu ya, terus Omnibus Law dan lain-lain, mengutuk Omnibus Law, kemudian saranya di mana dan keonarannya di mana. Tapi kayaknya itu lebih ke kasus hukum ya, Bang Saganda ya. Mungkin tapi enggak, ini hukumnya juga perlu saya sebutkan di dalam keputusan hakim pengadilan negeri dan keputusan hakim pengadilan tinggi, ya, saya disidang di Depok. Dan kemudian pengadilan tingginya tentu Jawa Barat, itu dua-duanya masuk tetap ke pasal 15 ya, Undang-Undang nomor 1 tahun 1946, hukum peraturan pidana, itu mengatakan saya tidak bohong. Gitu loh. Jadi tidak terbukti bohongnya ya, tidak terbukti bohongnya. Tidak ada bohongnya, tidak ada konar, cuman di situ karetnya karet sekali. Jadi barang siapa, ya kira-kira gitu ya, membuat pemberitaan yang berlebih-lebihan, ya, atau berkekurangan, nah itu kan berlebih-lebihan. Tidak lengkap ya. Nah, tidak lengkap, yang dapat potensi menciptakan keonaran, ya kan, di dalam masyarakat. Jadi itu saya tidak ada berita bohongnya, nggak terbukti. Makanya hakimnya itu di tingkat negeri dan tingkat Jawa Barat mengatakan saya pasal 15. Jadi itu adalah berita yang tidak lengkap. Berita tidak lengkap atau berita yang terlalu berlebih-lebihan. Ya, pilihlah salah satu, multiple choice boleh, tidak lengkap boleh. Itulah makanya hukumannya jadi 10 bulan ya, tuntutannya 6 tahun. Karena kalau pasal 4 itu pasal 15 itu maksimum kan 2 tahun. Iya, kalau 14 10 tahun. 10 tahun. 10 tahun. Itu Habib Rizik dia kena pasal 14 ayat 1 itu. Karena bohong positif. Padahal masih swab test loh, itu belum PCR ya. Sudah kena, tapi ya sudahlah. Iya, tapi kembali lagi ketika mau ditangkap itu dini hari gitu, tapi sebelumnya sudah ada kabar-kabar nggak kalau sebenarnya Bang Saganda ini mau ditangkap gitu? Ya kan, kalau di kami itu kan ada beberapa pensiunan jenderal, termasuk Panglima TNI kan, Gatot Nurmantio. Sehingga jaringan intelijen dia kan kuat sekali ya. Nah, itu kan kita dapat kabar sebenarnya bahwa itu akan ada penangkapan ya terhadap pimpinan kami. Ya, saya ini kan dianggap sekretaris komite eksekutif atau sekretaris jenderal lah kalau kata orang gitu. Nah, tapi karena isu itu saya diberitahu, kemudian saya nggak merasa ada kesalahan.
Ya, saya tidak melakukan upaya apapun dalam politik saya, ya paling kan politik saya itu kan kebanyakan di realita TV juga, ya kan Iya, di iya, iya. tempat Rama Sarita ini kan, artinya kritik yang saya sudah pikir dalam 23 tahun 23 tahun reformasi ini sesuatu yang menurut saya itu sangat normal. Jadi ketika saya diberitahu Saganda ini akan disapu bersih, akan ditangkap semua termasuk Gatot, Din Samsudin apa, saya ketawa-ketawa aja. Saya bilang main kasih tahu saya, ya kan, udahlah saya bilang kan tangkap ya siap-siap aja. Benar saya pulang dari rumah orang yang ngasih tahu itu, malamnya jam 2 malam ditangkap saya. Gitu. Jadi Tapi kita tahu, tapi ya kita karena nggak apa gitu ya, maksudnya gini ya, kalau saya melakukan seperti tuduhan awal yang dibombardir oleh media-media itu ya waktu pertama kali ditangkap polisi seolah-olah saya menggerakkan demo rusuh apa segala, ya saya bilang pembuktiannya gimana, orang saya nggak kenal mereka yang rusuh, yang demo aja saya nggak kenal, apalagi yang rusuh gitu kan. Jadi kalau saya mau dikambing hitam kan harus dibuktikan dong di pengadilan, ya kan. Nah jadi saya pede aja, saya terlalu pede, saya nggak mau saya lari, misalkan udah tahu mau ditangkap ngapain lari, orang saya nggak salah kok, gitu loh. Ternyata benar Pertanyaannya, jawaban terhadap pertanyaannya tadi, bahkan saya nggak pernah nyinggung Republik Wakanda ya kan. Iya, hampir aja nyusul gitu ya. Terus jangan dong. Tapi saya ini curiga nih kalau sama Bang Syahganda nih, kok kan memang jarang dimuat di televisi, tapi ketika Bang Syahganda itu digelandang dengan baju tahanan, diborgol tangannya gitu kan, dipamerkan, itu disiarkan di semua televisi itu. Seakan-akan buronan penjahat apa gitu kan ya Bang. Tahu nggak ya? Tapi itu saya sempat lihat ekspresi Bang Syahganda itu kayak perasaannya gimana ya? Kok kayak biasa-biasa aja, bahkan Bang Syahganda itu senyum begitu buka masker, malah ingin melihatkan wajahnya, bukan itu. Kalau orang kan biasanya mungkin karena Bang Syahganda nggak ngerasa bersalah ya, kalau orang lain kan malah menunduk, ditutup gitu. Waktu itu malah Bang Syahganda sama Jumhur tuh malah buka maskernya itu, tunjukkan gitu ke publik begitu. Saat itu gimana perasaan Bang Syahganda? Ya itu ya maksudnya karena kita itu kan udah pernah di penjara ya dulu ya. Di zaman Orde Baru kita ngelawannya Soeharto. Soeharto tuh orang yang raja, dulu kita bilang raja lah di Indonesia ini. Kita lawan, kita di penjara. Nah, kita menumbangkan Soeharto. Soeharto itu saya ikut numbangkan tanggal 18 Mei itu saya ikut demonstrasi pertama sekali sama Adnan Buyung Nasution, Hariman Siregar, terus Rai Rangkuti itu yang ketua BEM IAIN ya, UIN sekarang. Itu kita demo di sana minta Soeharto turun. Jadi tiba-tiba kita udah merasa di demokrasi kok masih ada gini, jadi kita ketawa-ketawa aja. Ya kan bukan kita maksudnya gimana ya? Kok di dalam alam kepala saya ini demokrasi ya? Ya, zaman SBY saya itu dekat sama SBY, teman saya udah meninggal ya, teman saya tokoh politik oposisi waktu zaman SBY bawa kerbau dibawa ditulis nama SBY. Ya kan? Kita bilang, wah itu mau diapain? Demokrasi begini. Ya kan kita tanya SBY waktu itu Pak diapain? Ya udahlah, namanya demokrasi kata SBY. Jadi demokrasi itu kan adalah pendewasaan daripada masyarakatnya. Jadi waktu kemarin saya melakukan kritik sosial melalui Twitter, saya pikir kan itu kritik biasa. Ya kan saya kan ya ngapain zaman sekarang pakai sistem mural ya, coret-coret di dinding. Dihapus lagi. Ya kan? Kan ini udah zaman modern, semuanya itu kan digital. Jadi kalau saya kan melakukan kritik sosial pakai Twitter harusnya boleh dong gitu. Jadi ini Apa pertanyaan tadi ya? Jadi ini kali kedua ya Bang Syahganda di penjara? Iya, dulu di zaman Soeharto saya ditangkap 2 kali, bahkan sekali saya ditangkap Laksus ya, Bakosranas ya. Itu kan dulu di bawah tentara. Yang kedua kali ditangkap Laksus lagi, kemudian diproses oleh polisi. Ya kita dulu. Tapi nggak ditahan dulu? Ditahan juga enggak? Saya tahan. Berapa lama dulu? Sama Jumhur, saya dapat 14 bulan totalnya. Total. Oh, sama Jumhur lagi, jadi reuni lagi ini ya sekarang. Reuni lagi, makanya waktu Jumhur di dalam sama saya, ya kita merenung ya. Ini kok mending zaman Soeharto aja kita pertahankan dulu. Dejavu nih ya, kayak zaman dulu ya, perasaan udah reformasi ya. Kok jadi balik kita di penjara lagi kayak zaman Pak Harto gitu ya? Kan kalau zaman kemarin saya kan sebelum pulang saya kan pertemuan sama Habib Rizik ya, pamitan lah, kita nongkrong berdua. Saya bilang, Beb,
saya ini zaman Soeharto udah ditahan, kan Habib Rizik belum ditahan zaman Soeharto ya. Nah zaman Soeharto itu semua tahanan politik itu nggak ada yang seburuk kita. Ya, zaman Soeharto itu saya ditahan di Kebonwaru, ya, itu dikasih karantina yang bagus sekali untuk ukuran tahanan, dipisah, orang nggak boleh orang kriminal mendekati kita. Ya, kemudian itu ada air, bisa kita pelihara ikan, tanam pohon, apa segala. Oh, Habib Rizik di sini di antara seratusan orang ada semuanya narkoba, ya. Terus saya itu ditahan, sel saya itu kan sel 2,5 kali 5 meter plus kamar mandinya terbuka, ya. Itu kan dihuni rata-rata 15 orang, ya. Saya dapat ya bertahan, akhirnya dapat 3 orang. Saya ini kalau yang kasus pembobolan bank itu Maria Lumowa, dia sendiri tuh di situ, sendiri. Ya polisi Brigjen Prastio sama Pak Napoleon, karena mereka polisi mungkin ya, mereka dapat satu sel 1 orang gitu. Nah kemudian siapa lagi gitu. Nah yang lain-lain rata-rata 15 orang. Jadi saya nggak ngebayang Habib Rizik itu, ya kalau saya kan karena dia lebih tinggi lah dari saya, ya, dia ulama besar apa segala, saya kasihan juga, Beb, saya kasihan lihat antum, harusnya antum tuh kayak Buya Hamka. Buya Hamka itu ditahan, itu dikasih tempat di puncak, jadi tahanan rumah. Orang boleh ditahan, tapi orang politik itu menurut saya, ya, orang politik itu di seluruh dunia itu harusnya dihormatin, ya, karena ada undang-undangnya, itu ada konvensinya tahanan politik itu. Karena bukan penjahat kriminal. Kita nggak ada urusan kita mengkorupsi uang negara, ya kan? Tapi kalau sekarang aktivitas apa ini Bang Saganda setelah bebas? Ya saya nih lagi mau menyelesaikan 2 buku saya, ya. Buku saya kan satu itu pemikiran saya tentang post kapitalisme. Post kapitalisme itu sebenarnya setelah zaman COVID-19 ini dan keruntuhan peradaban kapitalisme, ya, neoliberalisme, sebenarnya ada peradaban baru apa sih? Nah, ini yang saya menggali di dalam penjara. Itu tidak begitu sempurna, tapi saya coba, ya. Itu tadinya saya kembangkan dari rencananya pledoi saya. Pledoi saya itu kan judul aslinya menggugat pikirannya Soekarno waktu di sidang di pengadilan Landrat di Bandung tahun 1930. Ya, dia punya pledoi namanya Indonesia Menggugat. Jadi tulisan saya itu menggugat Indonesia Menggugat. Itu ada 140 halaman, ya, dengan referensi mungkin hampir 100 referensi saya, ya. Nah yang kedua buku yang lebih refleksi tentang kehidupan di Bui, jadi agak sufiistik lah, bagaimana saya bertahan, ya, di antara orang COVID, di antara orang pada gila, stres, penjahat, ya, apa segala gitu, ya. Saya harus bertahan hidup di sana selama 10 bulan, ya, kemudian 30 hari kali 10 bulan kali 24 jam. Ya kalau kita hidup di 10 bulan di luar kan kita setengah harinya atau lebih di luar rumah bisa, ya. Tapi kan nggak punya optionnya ya nggak ada. Jadi kita ya cuma di kamar, kemudian ya zikir, bagaimana tidak sedih. Kalau sedih ya bagaimana menumpahkan kesedihan. Baca buku Al-Ghazali misalkan tentang hati, bagaimana memelihara hati supaya tidak goncang dan lain-lain gitu. Itu jadi saya itu aja kerjanya di penjara itu. Jadi 2 buku lah saya tuntaskan dulu buku ini, mudah-mudahan sebulan lagi udah bisa saya launching. Tapi menarik ini ya, karena kan otomatis di penjara kondisinya lembab, dalam posisi nggak sedang happy-happy begitu ya, daya tahan tubuh itu tidak bagus, belum vaksin pastinya ya Bang Saganda. Ya, nah itu bisa tips-tipsnya gimana supaya bisa bertahan, itu caranya bagaimana begitu? Ya, pertama kan kita harus punya tingkat kepasrahan yang paling tinggi, ya, pasrah. Jadi kita ini tidak boleh lagi berpikir bahwa denial itu, ya, denial itu. Jadi kita pokoknya, kita harusnya nggak di penjara, kita harusnya nggak bisa. Ya udah. Kamu di penjara, ikhlas lah, ikhlas aja, ya kan. Anggap aja ini kalau istilah agamanya kata Habib Rizik itu kan ada tingkatannya, itu orang yang diazab oleh Allah, ya kan. Ada yang diberi peringatan, ada yang diberi ujian, ya kan. Yang diberi ujian itu kata Habib Rizik biasanya para nabi, ya.
imam-imam besar ya. Kemudian yang kedua itu yang diberi peringatan. Yang ketiga yang diazab itu yang penjahat-penjahat ya. Jadi pada acara Nuzulul Quran dia menyampaikan itu. Jadi saya pikir saya diberi peringatan oleh Allah. Mungkin banyak dosa, banyak perbuatan yang nggak ini. Jadi bukan karena saya melawan Jokowi atau pemerintahan Jokowi, tapi ya saya mungkin banyak hal yang saya harus refleksi diri. Ya, jadi saya pasrah. Itu nomor satu, pasrah. Yang kedua, pasrah kemudian datang tabah. Ya kan? Datang tabah, kita datang syukur. Syukur itu karena apa? Karena kita harus membandingkan kan, membandingkan dengan orang lain. Ya, orang lain ada yang datang ke situ, masuk ke situ meninggal. Ya kan? Seperti Ustadz Maher, masih muda, anak satu kecil. Ya kan? Beliau wafat. Ya, ada yang lain lagi lebih sakit. Jadi secara relatif kita membandingkan kok ada orang lebih susah dari kita. Misalnya seperti itu. Jadi kita artinya kita menjadi orang yang bersyukur. Ya, kemudian tabah. Tabah itu kita tahu bahwa pertahanan kita ini ya tadi kita harus melatih beban mental ya jiwa kita untuk menerima seberat apapun yang mungkin akan terjadi ya kita hadapin gitu. Nah, tip-tip itu yang saya belajar tentang kontemplasi itu untuk bertahan 10 bulan. Jangan 10 tahun loh, jangan keliru. 10 bulan maksud saya, maaf itu lama. Ya alhamdulillah ternyata 10 bulan. Waktu itu saya sempat, karena saya tahu ya, saya baca tweetnya Bang Syahganda ini kan nggak ada apa-apanya. Saya pikir ini pasti ya sebulan 2 bulan lepas lah ini karena nggak ada apa-apa. Nah, tapi saya lihat loh kok 2 bulan nggak keluar, 3 bulan nggak keluar. Aduh, ini kok nggak keluar, lama sekali saya pikir. Ya tapi alhamdulillah 10 bulan akhirnya keluar. Tapi saya jadi ingat tadi saya hitung ya sempat waktu ditangkap itu tanggal berapa, bulan berapa? Bang Syahganda? Tanggal 13 Oktober. 13 Oktober ya. Saya ingat betul 6 bulan sebelumnya itu kan mulai awal-awal pandemi kan. Ini kan bulan 10. Berarti 4 April ya. Bulan April itu kan jadi narasumber di Realita TV itu Bang Syahganda. Saya ingat Bang Syahganda bilang ada masih rekamannya kalau perlu saya tanyakan lagi. Bang Syahganda bilang 6 bulan lagi gitu kan. Kalau dihitung Oktober lah gitu. Bang Syahganda bilang gitu. 6 bulan lagi karena kan bulan April. 6 bulan lagi Jokowi turun begitu ya. Prediksi saya. Ini bukan ramalan, prediksi saya. Tepat 6 bulan. Saya sampai ketawa ngelihatnya. Tepat 6 bulan bukannya Jokowi turun, Bang Syahganda aja ditangkap. Itu gimana? Jadi kayak dipasin banget ya pas 6 bulan ini Bang Syahganda. Jangan-jangan bukan gara-gara Twitter, gara-gara ngomong itu kali. Ya saya nggak tahu ya. Jadi kan gini, pertama kalau kita ya dalam belajar sejarah ya, sejarah itu kan kita misalkan sejarah histori ya, tapi kita bicara prediksi misalkan. Prediksi itu ada 2 tipe ya. Prediksi tipe pertama itu misalkan kita memperkirakan radar. Ya, dengan radar itu maksudnya gini, hujan akan turun besok hari dengan mendung sekian derajat di daerah Jakarta Pusat misalnya. Itu prediksi radar itu dia disebut sebagai prediksi tingkat 1, tingkat tinggi. Itu kemungkinan dia berubah nggak ada, ya kan? Kemungkinannya. Kalau prediksi dalam sejarah manusia, histori, ya, itu pasti ada. Karena apa? Karena ketika saya memprediksi Jokowi turun dalam 6 bulan, itu sebenarnya yang diprediksi melakukan adjustment. Kalau dia mendengar, maka dia itu mendapat keuntungan dari prediksi. Ya kan? Sebenarnya saya itu memberikan kontribusi positif terhadap siapapun yang saya prediksi. Bisa. Ya, kan? Itulah, itu teori, bukan saya ngomong, itu ahli-ahli sejarah, prediksi dan lain-lain. Jadi kalau kita bilang ekonomi ini akan kolaps dalam tempo 6 bulan, maka menteri-menteri ekonomi kemudian melihat benarkah prediksi itu dan lain-lain. Tentu dengan argumentasi. Nah, saya kan dari dulu kan hidup dengan rasionalitas, argumentasi, empirisisme, ya. Jadi saya kan membaca banyak. Jadi bukan asal bunyi. Kalau kemudian dia tidak jatuh bukan karena prediksinya salah, belum tentu, tapi karena dia mempunyai kemampuan melakukan adjustment untuk menghindari prediksi itu, gitu loh. Jadi nothing wrong dengan orang prediksi kan. Tapi ini bisa ngepas banget.
Kamu main saham juga gitu kan. Oh, saham ini nanti akan diprediksi bahwa, atau sekarang orang misalkan dia main blockchain lah, main Bitcoin. Ya, dia lihat grafik. Kemudian dia memprediksi kan bisa, oh 2 hari lagi Cardano naik nih 10%. Dia kemudian beli misalkan Cardano. Ya, misalkan seperti itu. Jadi saya itu sebenarnya prediksi politik itu kalau dianggap di dalam negara demokrasi harusnya biasa-biasa aja. Jadi bukan seperti kata Sarita tadi, gara-gara itu dipasin saya ditangkapnya Oktober, ya bukan lah. Kebetulan lah, saya bercanda tadi, nanti saya lagi. Tapi udahlah Bang, jangan ngomong gitu-gitu lagi lah Bang kalau diundang Sarita. Ya, ada trauma nggak Bang Syaganda? Mungkin sekarang akan lebih hati-hati nggak nih ngomongnya? Ya udah pasti saya lebih hati-hati, karena kan gini, karena jangankan main di cyber, ya, di dunia virtual, di dunia moral aja pun sekarang orang Diburu polisi. ya ketakutan ya. Padahal moral itu kan sebenarnya kan itu adanya kan kalau di Indonesia kan zaman kemerdekaan, merdeka atau mati kan jadi moral kan. Kalau di Irlandia kan zaman IRA, ya kan, IRA itu Sinn Féin ya, kemudian grup-grup itu kan pakai moral semua, perang melawan Inggris kan dulu kan. Kemudian di mana-mana moral itu adalah zaman bapak kita gitu loh. Saya aja udah tua, apalagi zaman kemerdekaan, zaman dunia modern seperti sekarang. Ya, kalau kita lihat di negara maju seperti Perancis ya. Di Perancis itu pada saat ada gerakan Yellow Jacket untuk merongrong pemerintahan dari si Macron ini, presiden Perancis, itu Macron mengundang pemilik Facebook ya, Zuckerberg, di lobi itu Zuckerberg untuk menghancurkan kampanye dari gerakan oposisi Yellow Jacket di Prancis. Nah, kemudian apa jawaban si Zuckerberg? Oh no, dia bilang, itu urusan kamu dengan negara kamu, saya nggak mau terlibat, karena Facebook itu di Prancis ya, saya nggak tahu di Indonesia. Di Prancis itu menghormati demokrasi. Jadi karena masyarakat Prancis itu sudah peradabannya tinggi, maka serangan-serangan oposisi di dunia cyber itu dilindungin. Nah, kalau kita kan di dunia cyber kita ini kan diburu, ya. Padahal kita sudah masuk ke era katanya ini kan 404 ya, 4.0 ya, 4.0 ya eranya. 404 not found. Lain lagi ya, sorry saya kurang ini. 4.0 katanya kan, 4.0 itu zaman dunia IT, artificial intelligence. Ya, zaman artificial intelligence ini semua orang hidup di dunia digital, big data dan blockchain. Ini dunia baru yang saya sebut nih, blockchain ini. 2 triliun US dollar sekarang market kapitalisasi blockchain. Orang Indonesia itu banyak yang belum, orang politik di Indonesia itu banyak yang belum menghitung peristiwa komunitas yang terbentuk dengan blockchain ini, ya. Dengan kekuatan 2 triliun US dollar, si Elon Musk itu sebagai simbolnya sekarang, salah satu simbolnya. Nah, Mas, ini dengan dunia yang begitu canggih sekarang, ya gara-gara COVID ini masuk semua ke dunia digital, orang Indonesia ini balik ke dunia moral. Iya kan, balik kan, moral-moral ini. Nah, saya nggak tahu ini gimana nasib bangsa kita post kapitalisme ini ketika negara-negara maju nanti transisinya berhasil, ya, berhasil ke dunia digital. Kita ini berusaha balik lagi ke dunia coret-coret dinding, ya kan, seperti lagunya Iwan Fals kan, coret dinding kan, ya kan, tuh nyebar-nyebar tuh, aduh, emang sedih lah kita sih. Ya, tapi berarti ini kita untuk sementara istirahat ini, ya, nggak ngeritik-ngeritik lagi nih Bang Syaganda. Ya, saya ini yang paling penting itu, kalau nanti ini kan saya lagi nunggu, nunggu kasasi, mudah-mudahan insya Allah. Kalau kasasi kan biasanya mereka cuma memeriksa penerapan hukumnya, hakim-hakimnya benar nggak sih, hakim di tingkat 1, tingkat Jawa Barat, benar nggak gitu ya. Nah, kalau misalkan ini udah selesai proses hukumnya, saya mungkin mau menyelesaikan tulisan saya dulu di tepi pantai Noordwijk, rencana saya itu di Belanda, di dekat Scheveningen. Saya rencana ke sana, saya lagi ngurus visa saya. Ya, berarti
Untuk sementara kita ditinggalkan lagi nih Bang Saganda. Cuma kalau saya tetap masuk ke kehidupan dunia digital. Jadi Mas Sarita kan di digital tetap ketemu. Tetap nge-zoom lah ya. Zoom dong, ya kan kita nggak mau jadi masyarakat peradaban 1946, ya kan, atau peradaban moral. Enggak lah, saya akan mencari negara di mana saya bisa diterima dalam peradaban digital gitu. Iya ya. Ya yang pasti ini jangan sampai menjadi pembungkaman lah meskipun ya susah dikatakan untuk tidak ya. Mau tidak mau kita terbungkam dulu lah sebentar ya Bang. Ya tergantung rakyatnya lah. Kalau saya kan rakyatnya udah ngalami ditangkap, jadi saya ini ya silakan rakyat lain dong rame-rame ditangkap juga gitu loh. Iya tapi ya selamat dah sudah bisa menghirup udara bebas, beraktivitas lagi seperti biasa. Masih ngajar Bang? Kan dosen juga kemarin. Ini kan saya dosen di UMJ ya, Universitas Muhammadiyah Jakarta, di KESOS, di FISIP ya. Ini saya udah diminta lagi ngajar. Semester ini saya 2 semester, jadi saya pas ditangkap itu pas lagi selesai buat bahan ajaran. Saya kemarin ngajar tentang ini tentang social business ya, tentang social business itu. Jadi kenapa ada orang seperti Muhammad Yunus ya, Muhammad Yunus itu yang membuat Grameen Bank ya di Bangladesh itu kan market kapitalisasinya itu lebih tinggi daripada bank-bank resmi yang ada di sana. Nah, padahal ini bank yang dia buat inilah bank untuk orang miskin. Nah, itu contoh dari kelompok orang-orang bisnis sosial ya, bukan bisnis profit. Itu pas saya mau ngajar, saya udah selesaikan bahan jam 3, jam 2, jam 3-nya pas mau tidur saya ditangkap. Nah, itu putus saya, jadi saya 2 semester udah nggak ngajar. Insya Allah saya semester ini saya udah dihubungin rektornya, Pak Makmun Murad, ya. Kemudian dia bilang, Bang ngajar lagi dong, bisa nggak? Ya saya bilang bisa, karena ngajar itu buat saya kan, karena kita ini kalau dosen itu kan ngajar tuh pengabdian ya. Kasihan murid-muridnya itu kalau kita nggak ngajar gitu. Iya udah selamat berkarya kembali Bang di bidangnya masing-masing. Tapi nanti kalau di Belanda beda waktu dong Bang mau nge-zoom. Oh iya, kalau di ini jam berapa nih sekarang nih? Sekarang di Indonesia jam 2, jam 3 itu berarti tambah aja kalau Desember dia 5 jam, November. Tapi kalau nanti masuk di summer 6 jam. Ya antara 5-6 jam lah. Kita masih bisa lah. Tapi semoga dulu sudah pernah ditangkap dan terbukti Bang Syahganda tidak berhenti ya. Semoga ini tidak berhentilah untuk terus berjuang apapun itu ya Bang ya. Nah kalau dulu itu saya kasih cerita sedikit ya. Dulu tuh kan saya ditangkap oleh 2 jenderal. 3 sebenarnya. 1 itu Raja Inal Siregar, ya udah meninggal. Kedua Ari Sudewo. Ari Sudewo itu bekas kepala BAIS ya. Kemudian Samsir Siregar bekas kepala BAIS. Nah yang hidup itu dulu waktu setelah Soeharto jatuh ya, itu Pak Samsir Siregar ya maupun almarhum Samsir Siregar masih hidup, boleh ditanya orang ya, maupun almarhum Ari Sudewo itu minta maaf sama saya. Dia bilang, Saganda itu kan masa lalu kita ini tinggal perintah aja, sebenarnya kita tidak mau nangkap mahasiswa dulu, dia bilang gitu. Jadi sebenarnya hampir semua yang nangkap saya di masa Orde Baru, termasuk Profesor Yunil Kahar ya, masih hidup orangnya, profesor saya di ITB, Teknologi Bandung, ya, itu ngundang saya ke rumahnya makan sama istrinya, Saganda, mohon maaf, ya kan, Bapak sekarang udah tua, takut Bapak dosa, dulu gara-gara kamu dipecat dari ITB, bla bla bla. Ya, saya bilang, Pak, saya maafkan, itu sebuah sebuah proses perjuangan saya untuk menuju negara demokrasi. Nah, jadi saya sebenarnya sampai sekarang alam bawah pikiran saya alam demokrasi, ya, walaupun tentu saya demokrasinya bisa dipertengkarkan dengan orang mazhab lain, ya. Misalkan Habib Rizik, saya diskusi sama dia soal demokrasi, kita ada sedikit perbedaan, tapi ya saya pikir ya saya menghargai demokrasi versi orang. Tapi demokrasi itu in common, pokoknya demokrasi itu menghormati pikiran orang lain, mau berdialog, ya, tidak menang sendiri, tidak mau berkuasa sendiri, ya, dan lain-lain. Itu kan prinsip-prinsip dasar dari demokrasi, dan saya sudah melakukan itu dengan risiko di penjara di masa Orde Baru. Nah, jadi kalau misalkan saya itu, ya kalau saya begini, prinsipnya gini, kalau saya lihat bangsa ini tidak
strict di dalam demokrasi, artinya berdialog dalam musyawarah lah kalau kata orang Islam, musyawarah untuk mufakat, mau menang-menangan sendiri dan lain-lain, ya saya nggak sanggup untuk melakukan apapun di Indonesia ini. Ya saya mungkin hijrah aja, nanti pikiran saya gitu. Kalau nggak ada perubahan. Ya, tapi mudah-mudahan terus bersuara ya Bang ya, karena suara kan nggak bisa dipenjara, mungkin fisik bisa, pemikiran tidak bisa dipenjara. Sebisanya lah insya Allah. Iya, insya Allah. Terima kasih sudah bergabung di Realita TV di Sarita. Kita sudah curhat macam-macam tadi itu ya. Semoga kita ketemu lagi nih Bang ya. Insya Allah, terima kasih. Ya, assalamualaikum. Realita TV. Waalaikumsalam. Thank you. Ya, itu tadi perbincangan kita dengan Syahganda Nainggolan ya. Semoga kita masih bisa berbincang-bincang lagi nih. Sudah lama nggak dialog dengan Syahganda. Dan itu tadi silahkan komen dan jangan lupa subscribe. Saya Rahma Sarita. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.